Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, saya ingin menjelaskan pada Anda tentang permodalan karena banyak sekali teman-teman yang masih bingung ya. Mas, gimana caranya ketika bisnis saya membesar dan modal saya berkurang gitu ya? Tadi ada sebuah pertanyaan di grup Kopi Lunas. Ini saya jawab ya. Jadi seperti hal yang sudah saya sampaikan di bisnis coaching, angkatan berapapun. Jadi bisnis coaching itu selalu memberikan istilahnya gini, ada sebuah prinsip yang penting sekali kalau kita membangun sebuah bisnis, yaitu modalnya itu bukan dari investor, bukan dari perbankan ya, bahkan tidak dari tabungan sendiri, tidak dari uangnya sendiri dalam jumlah yang besar. Nah, tetapi modalnya dari mana? Saudara sekalian, permodalan yang saya jalankan adalah modalnya itu dari market gitu. Saya akan jelaskan pada ada bedanya ya. Kalau modal dari bank, Anda harus bayar angsurannya plus bunganya. Pada saat bisnis Anda turun, ya misalnya pandemi, kena pandemi, amsyong sudah gitu ya, langsung habis, ya, pengurangan karyawan dan lain-lain dilakukan, ya, nah, omsetnya turun toh. Nah, begitu juga dengan investor. Yang namanya investor itu jarang sekali ada investor yang mau menanggung kerugian. Makanya saya nggak mau pakai investor. Yang saya gunakan adalah permodalan yang paling nikmat, yaitu dari market. Loh, berarti gimana Mas Arli? Konsumen yang bayarin. Itu saya bingung, saya mau bisnis tapi kesulitan modal karena di kebanyakan orang bilang kan kalau bisnis butuh modal. Mulai kepikirannya tuh karena saya ada satu masalah. Jadi pengen nyuci mobil karena anak kosan. Kalau misalnya di car wash biasa kan mahal ya 50.000. Jadi mobilnya tuh nggak dicuci-cuci. Terus kalau nyuci di kosan kan nggak boleh. Nah, jadi akhirnya saya menciptakan produk ini. Pokoknya dibimbing sampai sukses sama Mas Ali. Bener nih, sampai sekarang ini. Awalnya saya membuat ini hanya 5 piece, sekarang bisa 100 piece per minggu. Rata-rata 70 sampai 100 piece per minggu terjual. Gitu ya. Ya, tentunya ini dengan prinsip putar uang gitu. Yang pertama syaratnya adalah yang harus dilakukan adalah memiliki produk-produk bermargin tinggi. Ya, margin tinggi itu gimana? Kalau saya jelaskan ya, margin tipis itu gini. Anda beli produk atau Anda produksi, modalnya 10.000, Anda jual 12.000, itu margin tipis. Tapi kalau modalnya 10.000, Anda jualnya 30.000, itu adalah margin tinggi. Ada nggak Mas Ali produk yang marginnya tinggi? Ada. Gitu. Karena saya membagi bisnis menjadi produk menjadi tiga. Yang pertama adalah produk komoditi, yang kedua adalah produk tren, ya orang membeli karena dia suka. Komoditi itu kebutuhan, ya. Makanan, beras, gitu, itu komoditi. Pesaingnya banyak, ya. Marginnya tipis. Kalau produk yang orang membeli karena suka, marginnya lebih tinggi. Biasanya antara 30% sampai 50%. Contoh fashion, ya, kuliner, ya, kuliner tuh masuk produk yang orang membeli karena dia suka. Terus kemudian yang ketiga itu adalah pilihan yang tepat buat saya karena saya dulu awal nggak punya modal, maka saya memilih produk yang marginnya tinggi, yaitu produk jenisnya adalah kebutuhan spesifik. Saya bisa jelaskan pada Anda, kalau sabun mandi itu adalah produk kebutuhan komoditi atau kebutuhan umum, marginnya tipis. Tapi kalau sabun jerawat itu kebutuhan spesifik, marginnya sangat tinggi. Anda bisa produksi atau membeli dengan biaya misalnya 5.000, Anda bisa jual sampai 50.000, ya, bisa berkali-kali lipat. Nah, produk-produk seperti ini keuntungannya karena tebal itu bisa diputar kembali, ya. Contoh misalnya Anda berhasil produksi 10, begitu habis semua Anda bisa produksi 100 habis semua Anda produksi 1000 habis semua Anda bisa produksi 10.000 dan seterusnya. Karena longgarnya margin tersebut, maka memungkinkan Anda bisa membesarkan bisnis Anda dengan dengan modal dari market tersebut. Ya, jadi bisa dimulai dengan uang seadanya. Anda punyanya duit berapa, itu bisa dipakai. Nah, yang jadi problem adalah, Mas, aku tuh tidak punya bisnis, aku sudah punya bisnis. Terus sekarang terjebaknya sama modal, ya, sama modal, dan marginnya sudah terlanjur tipis, Mas. Gimana, Mas? Gitu. Ya. Tadi saya berikan contoh sederhana sekali, yaitu contoh saya adalah saya memberikan contoh tadi tukang soto, ya, penjual soto.
Mungkin soto satu mangkok itu marginnya tipis. Mungkin, ya mungkin. Saya nggak tahu, saya nggak pernah jualan soto. Ilustrasinya gini, warung soto, jualan soto, ya soto satu mangkoknya harganya cuma 3.000. Ya, marginnya tipis. Diputer sulit gitu ya, soto. Tetapi yang dia jual tidak hanya soto. Ya, dia juga punya produk-produk lain yang mana marginnya tinggi. Contoh, tempe goreng, tahu goreng, es teh, teh anget, es jeruk. Itu semuanya produk yang bermargin tinggi. Modalnya nggak seberapa ya, tapi bisa menghasilkan keuntungan yang cukup bagus. Nah, jika Anda saat ini sedang bergelut sama bisnis yang marginnya tipis, jangan buru-buru Anda mencari modal tambahan dari investor atau perbankan. Lebih baik pikirkan produk pendamping apa yang marginnya tebal, ya. Lah terus apa Mas? Ya Anda cari, kan Anda yang punya bisnis, gitu ya. Anda bisa cari gitu produk-produk pendamping apa, ya, dengan market yang serupa, market yang sama, orang pembeli produk utama Anda, yang bisa Anda tawarkan produk pendamping yang marginnya tinggi. Sehingga apa? Sehingga dari margin yang tinggi tersebut Anda bisa putar kembali untuk memperbesar bisnis utamanya. Demikian, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan oh ya, saya sudah buka lagi kelas bisnis coaching di bulan ini, bulan April ya 2021. Dan Anda bisa cek di website arlikurnia.id. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari modal yang sangat kecil, itu kita diajari bagaimana membuat produk untuk bisa laku dipasarkan. Kalau modal saya sih dari awal ya ini kecil banget ya, cuman 730.000 itu modal paling pertama dengan modal kurang lebih 5 kilo lah. Setelah saya ikut BC, saya jadi tahu Mas Arli bisa ngasih tahu beberapa ide dari yang saya nggak terpikirkan, yang di sekitar saya ternyata ada yang bisa jadi peluang. Kalau awalnya sih saya masih karyawan ya, maksudnya kasih karyawan biasa gitu. Setelah saya jual bawang toki-toki ini, yang mungkin awalnya cuma 5 kilo pada bulan pertama, bulan kedua juga sama. Setelah arahan dari Mas Arli, saya bisa jual 20-30 kilo untuk tiap minggunya.